Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Wijaya, NIM 2001619, Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai submarine kabel dan internet protokol sebagai pemenuhan tugas saya, yaitu pada UTS Jaringan Komunikasi Data. Nah, pembahasan yang pertama yaitu submarine cable. Submarine cable adalah suatu media transmisi yang berupa kabel fiber optik untuk mengirimkan suatu data melalui kabel bawah laut dan dapat mengirimkan suatu data bahkan antar negara atau antar benua. Dikarenakan penempatan kabel yaitu di bawah laut, maka penamaannya sendiri yaitu dinamakan menjadi submarine cable. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai histori submarine cable atau sejarah kabel bawah laut. Nah, pada tahun 1850 sampai dengan 1960 dengan keperluan untuk menggunakan telepon koaksial serta kabel optik yang dikembangkan pada tahun 1988 sampai dengan sekarang, yaitu pada tahun 1858, submarine cable network sebagai telegraf yang dapat melintasi samudra dengan penempatannya di sekitar Irlandia dan Newfoundland dengan menggunakan kode-kode seperti kode Morse dan listrik agar dapat mengirimkan pesan. Akan tetapi pada percobaan tersebut yaitu gagal dikarenakan terdapat kerusakan pada kabel. Nah, setelah itu percobaan dilakukan kembali, yaitu pada tahun 1866 mencoba kembali untuk pemasangan submarine kabel sendiri dengan menggunakan kabel transatlantik dan percobaan tersebut berhasil. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari submarine cable atau kabel bawah laut, yaitu dapat mentransmisikan data submarine cable network dan mengirimkan data terabit per detiknya dengan speednya megabit per detiknya. Nah, dibandingkan dengan satelit, submarine cable yaitu mengirimkan suatu datanya lebih cepat dibandingkan dengan satelit. Maka kenapa digunakan dan banyak menggunakannya yaitu submarine kabel dibandingkan dengan satelit. Nah, selanjutnya yaitu ada submarine cable map. Teman-teman bisa lihat pada penjelasan atau share screen tersebut, yaitu ada pada nomor 1 yaitu OMAP, yang dimana ini merupakan suatu kabel bawah laut secara keseluruhan. Nah, bisa dilihat juga teman-teman di internet terdapat banyak sekali untuk melihat seluruh koneksi atau channel-channel kabel bawah laut tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada channel IGG. Nah, ini salah satu contoh kabel bawah laut yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu yang bernama Indonesian Global Gateway, atau sering disebut dengan IGG System. Nah, di sini merupakan salah satu kabel bawah laut atau channel pada submarine kabel yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya yaitu ada jenis kabel bawah laut. Nah, jenis kabel bawah laut sendiri yaitu yang pertama ada single arm cable atau sering disebut dengan SA. Nah, SA sendiri digunakan apabila penyimpanan submarine cable sendiri berada di kedalaman 1000 meter. Nah, gambarnya seperti ini, yaitu ada single arm cable. Yang kedua, yaitu ada lightweight kabel atau kabel LW. Nah, gambarnya sendiri seperti ini. Ini untuk LW sendiri digunakan apabila submarine kabel diletakkan di kedalaman 1000 sampai 8500 meter. Yaitu
Selanjutnya ada double amount kabel atau sering disebut juga dengan kabel DA. Kabel DA sendiri berbentuk seperti ini, dia digunakan apabila submarine kabel diletakkan di dasar laut. Yang selanjutnya ada lightweight protect cable atau kabel LWP. Oke, next. Selanjutnya, pada saat pemasangan kabel bawah laut atau submarine cable, diperlukan beberapa alat, seperti kabel ship. Nah, kabel ship sendiri itu digunakan untuk menampung kabel yang akan disimpan atau diletakkan di bawah laut sendiri. Nah, selain kabel ship itu, terdapat juga alat yang sangat penting dibutuhkan, yaitu ada hydrojet cable, brutal machine. Nah, alat ini untuk meratakan dasar laut agar penempatan kabel bawah laut yang nantinya akan disimpan di bawah laut itu tidak cepat rusak dan juga dapat secara teratur kayak gitu. Itu untuk menghindari kerusakan selama jangka panjang pada penempatan kabel bawah laut sendiri. Seperti itu. Mungkin pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Internet Protocol atau IP address. Nah, IP address adalah suatu metode pengalamatan pada jaringan komputer yang akan dapat merumuskan angka ke dalam komputer atau host dan router. Nah, ada dua jenis IP address sendiri, yaitu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Tugas dari IP address sendiri yaitu diantaranya untuk mengatasi suatu kesalahan dengan cara mendeteksi kesalahan pada saat transfer data dan mengimplementasikan kedua fungsinya yaitu pengalamatan dan fragmentasi. Selanjutnya yaitu dari setiap IP versi 4 dan IP versi 6 terdapat masing-masingnya yaitu ada IP privat dan IP publik. Pembahasan sekarang yaitu mengenai IP privat. Nah, apa sih IP privat itu? IP privat adalah protokol yang disediakan untuk jaringan lokal atau pada LAN seperti digunakan pada jaringan kantor, sekolah, dan lain-lainnya yang dapat terhubung kepada jaringan lokal. IP privat sendiri memerlukan adanya router yang menghubungkan ke NAT, yaitu atau sering disebut juga Network Address Translation, agar dapat terhubung. Nah, gimana sih cara cek IP privat sendiri gitu? Teman-teman bisa mengecek IP privat masing-masing di laptop atau komputer masing-masing dengan cara melalui CMD. Nah, setelah teman-teman membuka CMD sendiri, teman-teman bisa ketik IP config, lalu klik enter, yang kemudian akan muncul seperti berikut. Nah, ini salah satu contoh IP privat pada PC saya, yaitu IP versi 4 address-nya, yaitu ada 192. Selanjutnya, pembahasan mengenai IP publik. Nah, IP publik itu apa sih gitu ya? Selain tadi pembahasan mengenai IP privat. IP publik yaitu alamat IP yang berfungsi dalam jaringan internet global dan penggunaan alokasi diatur dengan inter-NIC. Dan IP publik juga dapat diakses melalui internet langsung seperti web server yang terhubung ke internet. Nah, IP publik juga harus terdaftar agar dapat mengalokasikan alam internet protokol atau IP publik dan bisa digunakan yang dimana IP publik didapatkan dari ISP atau Internet Service Provider atau penyedia layanan jasa internet. Nah, setelah pembahasan mengenai IP privat dan IP publik, terdapat beberapa perbedaan di antaranya pada IP privat, yaitu pengalokasiannya oleh IANA. Lalu pada IP publik, pengalokasiannya oleh inter-NIC. Dan juga IP privat bersifat lokal, akan tetapi IP publik bersifat global.
Nah, pada interkoneksi pada jaringan secara pribadi itu merupakan IP privat dan IP publik yaitu interkoneksinya pada jaringan global. Sedangkan IP privat gratis dan IP publik berbayar ISP terkait atau kepada provider yang berkaitan. Nah, yang terakhir yaitu pada IP privat digunakan jaringan kantor atau sekolah dan perusahaan, sedangkan pada IP publik yaitu digunakan komunikasi jaringan internet. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai cara konversi bilangan. Di sini kita akan belajar mengenai konversi bilangan dengan cara kita mengkonversi internet protokol publik menjadi suatu bilangan biner. Sebagai contoh yaitu IP publik pada PC saya yaitu 103.151.227.231. Nah, yang pertama kita konfirmasi bilangan biner yang 103 terlebih dahulu dengan cara yaitu ada rumus umumnya seperti tabel berikut, yaitu ada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Caranya yaitu yang pertama 103 dikurangi 128. Nah, itu bisa apa enggak gitu. Kalau misalkan bisa dikurangi di bawahnya yaitu 1, dan apabila tidak bisa dikurangi bilangan binernya 0. Nah, kan 103 tidak bisa dikurangi dengan 128, maka binernya sendiri yaitu 0. Selanjutnya yaitu pada tabel 64. Nah, 103 dikurangi 64 kan bisa, jadi hasilnya 39. Nah, oleh karena itu kan bisa dikurangi, jadi di bawahnya yaitu angkanya 1, bukan 0. Nah, selanjutnya yaitu 39 dikurangi dengan 32 dari tabel yang ketiga. 39 dikurangi 32 hasilnya 7, dan itu bisa dikurangi maka hasilnya 1 pada tabel di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya 7 dikurangi 16 yaitu 16 dari tabel nomor 4. Nah, 7 dikurangi 16 kan tidak bisa, sehingga bilangan binernya yaitu 0. Selanjutnya, 7 dikurangi 8. 8 sendiri dari tabel nomor 5. Nah, 7 dikurangi 8 tidak bisa, sehingga bilangan binernya yaitu 0. Selanjutnya, 7 dikurangi 4, 4 tersebut dari tabel nomor 6. 7 dikurangi 4 hasilnya 3, dan itu bisa dikurangi, maka hasil bilangan binernya yaitu 1. 3 dikurangi 2 dari tabel nomor 7, hasilnya 1, dan itu bisa dikurangi, jadi bilangan binernya 1. Dan 1 dikurangi 1 hasilnya 0, bisa dikurangi lalu hasilnya 1. Oleh karena itu, bilangan biner 101 yaitu hasilnya 011001111. Nah, selanjutnya yaitu di IP publik yang bagian kedua yaitu 151. 151 dikurangi 128 itu bisa dikurangi sehingga bilangan binernya 1. Kemudian 23 dikurangi 64 itu tidak bisa dikurangi sehingga bilangan binernya 0. Nah, selanjutnya 23 dikurangi 32 dari tabel tidak bisa dikurangi, maka bilangan binernya 0. Lalu 23 dikurangi 16-nya dari tabel itu bisa dikurangi, hasilnya 7, maka bilangan binernya 1. Selanjutnya yaitu 7 dikurangi 8, 8 dari tabel hasilnya 1, maka berarti 7 dikurangi 8 tidak bisa, maka bilangan binernya yaitu 0. Nah, selanjutnya yaitu 7 dikurangi 4, 7 dikurangi 4 hasilnya 3, maka bilangan binernya 1 dikarenakan bisa dikurangi.
Selanjutnya 3 dikurangi 2 hasilnya 1 dan itu bisa dikurangi, maka bilangan binernya 1 dan 1 dikurangi 1 bisa dikurangi hasilnya 0, maka bilangan binernya 1. Sehingga bilangan biner 151 yaitu 100101111. Selanjutnya yaitu konversi bilangan pada IP publik yang pada bagian ketiga, yaitu 227. Nah, untuk caranya atau prosesnya sama seperti ke-1 dan ke-2, yaitu dikurangi dari tabel pada bagian atas. Yang pertama yaitu ada 227 dikurangi 128 bisa dikurangi, yaitu hasilnya 99 sehingga bilangan binernya 1. Kemudian 99 dikurangi 64 dari tabel hasilnya 35, maka bilangan binernya 1 dikarenakan bisa dikurangi. Selanjutnya 35 dikurangi 32 itu hasilnya 3 dan bisa dikurangi, maka bilangan binernya 1. Lalu 3 dikurangi 16 itu tidak bisa dikurangi, maka bilangan binernya 0. Selanjutnya 3 dikurangi 8 tidak bisa dikurangi, maka bilangan binernya 0. Dan 3 dikurangi 4 tidak bisa dikurangi, sehingga bilangan binernya 0. Lalu 3 dikurangi 2 itu bisa dikurangi, dan bilangan binernya hasilnya 0. Hasilnya 1. Lalu 1 dikurangi 1, hasilnya 0, dan bilangan binernya 1. Sehingga bilangan biner pada 227 yaitu 111000011. Lalu pada proses yang terakhir yaitu konversi bilangan internet protokol publik yaitu 231. Caranya seperti pada proses 1, 2, dan 3, yaitu 231 dikurangi 128, hasilnya 103, maka bilangan binernya 1. Kemudian 103 dikurangi 64, hasilnya 39, maka bilangan binernya 1. Selanjutnya 39 dikurangi 32, hasilnya 7, maka bisa dikurangi, maka bilangan binernya 1, dan 7 dikurangi 16 tidak bisa dikurangi, 7 dikurangi 8 tidak bisa dikurangi, maka hasilnya 0 dan 0. Selanjutnya 7 dikurangi 4 sama dengan 3, maka bilangan binernya 1, dan 3 dikurangi 2 hasilnya 1, dan 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Nah, dari ini kan bisa dikurangi, jadi bilangan binernya 1, 1. Sehingga pada konversi 231 bilangan binernya yaitu 111001111. Dapat disimpulkan pada bilangan biner pada internet protokol publik pada 103.151.227.231 yaitu hasilnya 0,100.111.111.111.111.111. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.